Halo semuanya, selamat datang di video tutorial tugas praktik 3, mata kuliah pengembangan perpustakaan digital. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan simulasi layanan perpustakaan menggunakan SLIN 9 Boolean yang meliputi penambahan data anggota, proses peminjaman dan pengembalian koleksi, serta panduan melakukan backup dan restore data otomasi perpustakaan. Caranya, pertama-tama seperti biasa kita pergi dulu ke XM Control Panel. Kita start Apache dan MySQL-nya sampai ada tanda hijau. Setelah itu kita pergi ke Google, lalu kita ketikkan localhost untuk login ya, login ke SLIN Boolean yang telah saya buat. Nah, di sini kita langsung saja masuk pakai akun admin. Nah, setelah login, kita mulai dengan penambahan anggota dulu ya. Di sini kita pilih pada modul keanggotaan. Nah, di sini ada menu lihat daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, pencetakan kartu anggota, ekspor data anggota, dan impor data anggota. Nah, yang pertama kita di sini tentukan dulu tipe keanggotaannya. Nah, misalkan ya di sini saya sebelumnya sudah pernah membuat untuk tipe keanggotaan siswa. Nah, ini ada juga standar ya, default dari SLIN-nya. Nah, sekarang misalkan saya akan membuat tipe keanggotaan untuk mahasiswa. Di sini kita tinggal pilih tambah tipe anggota baru. Di sini klik, lalu kita ketikkan misalkan tipe keanggotaan mahasiswa. Kita pilih mahasiswa. Lalu misalkan jumlah pinjamannya 5. Lama peminjaman dalam hari 7 hari, reservasi atau booking dimungkinkan, jumlah reservasi misalkan 3 buku. Kemudian masa keanggotaan dalam hari, misalkan ya ini 1 tahun 365 hari. Selanjutnya kali perpanjangan, misalkan saya kasih 3 kali. Kemudian denda per harinya, misalkan 250. Toleransi keterlambatan ini boleh diisi, kalau mau 1 hari misalkan pilih 1, kalau tidak ada toleransi pilih 0 saja. Nah, kalau sudah diisi kita simpan. Nah, di sini udah ada ya tipe keanggotaan mahasiswa. Selanjutnya kita akan tambah anggota. Kita pilih menu tambah anggota. Kemudian di sini ada isian, masukkan ID anggota dan yang lainnya. Nah, di sini biasanya untuk ID anggota itu siswa khususnya ya, itu biasanya pakai NIM. Nah, misalkan NIM saya ya. Ini NIM saya, nama anggota, akun apalah, tanggal lahir, kita masukkan di sini, misalkan tanggal lahir saya 10 Oktober 2002. Ini misalkan ya. Terus keanggotaan sejak hari ini saja, tanggal registrasi dari hari ini, berlaku hingga. Nah, untuk berlaku hingga ini, kalau kita pilih set otomatis, itu akan berlaku hingga 1 tahun. Sebagaimana tadi kita pilih di tipe keanggotaan ya, 1 tahun. Tapi kalau misal mau lebih dari 1 tahun, kita setting aja di sini. Nah, untuk institusi saya pilih, saya masukkan saja prodi saya, teknologi pendidikan. Lalu kita pilih tipe keanggotaan. Kita pilih mahasiswa, jenis kelamin perempuan, alamat, kita isikan alamat rumah. Ini misalkan alamat rumah saya. Lalu kita masukkan kode pos. Ini sebenarnya kalau ada boleh diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Alamat surat saya samakan saja dengan alamat rumah. Nomor telepon boleh diisi, nomor fax email boleh, kalau yang punya boleh diisi. Nomor identitas kita kosongkan saja. Catatan boleh diisi, untuk mahasiswa misalkan yang telat mengumpulkan atau dapat denda boleh diisi di sini. Lalu untuk tunda keanggotaan
opsi ya. Kalau kita klik ya berarti anggota ini tidak aktif atau ditangguhkan statusnya ya. Misalkan yang belum bayar denda atau ada masalah lain gitu, kita bisa nonaktifkan sementara ya keanggotaan di Slims ini. Kalau mau mengaktifkan lagi kita non checklist saja. Selanjutnya untuk foto, ini misalkan saya pilih foto saya. Nah setelah fotonya diupload, kita lanjut masukkan surel atau email. Masukkan email, ini contoh email saya, kata sandi. Boleh kita buat tergantung aja, kalau saya samakan kayak admin. Kalau sudah, kita simpan. Harus 8 karakter. Kita konfirmasi kata sandi baru. Kalau sudah buat kata sandi, kita simpan. Nah, anggota pertama sudah selesai kita tambahkan. Lalu kalau mau tambah anggota yang kedua, kita klik di sini tambah anggota. Lalu di sini kita masukkan NIM-nya. Misalkan ini contoh NIM saja ya. Ini misal contoh NIM. Lalu nama anggotanya misalkan Ahmad Alfiansyah. Tanggal lahir misalkan 10/10/2003. Misal anggota sejak, samakan saja ini. Tanggal registrasi samakan. Berlaku hingga, samakan saja 1 tahun. Institusi teknologi pendidikan. Tipe keanggotaan kita samakan mahasiswa. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian alamat kita samakan saja. Kode pos kita samakan. Nomor telepon boleh diisi, nomor maksimal. Yang ini kita lewat saja, catatan kita lewat, tunda keanggotaan tidak. Lalu pilih foto. Ini misalkan ya fotonya. Nah selanjutnya, kita pilih fotonya. Kalau sudah, kita masukkan surel. Kalau sudah, kita masukkan kata sandinya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, berhasil. Nah, untuk praktik ini, sebagai contoh, saya masukkan anggotanya 2 dulu saja ya. Nah, kita bisa lihat di sini daftar anggota. Nah, untuk pencetakan kartu, boleh ya di sini kita pilih, tandai semua, lalu tambahkan dalam antrian. Oke. Nah, setelah itu kita pilih dulu di sini setelan cetak kartu anggota. Nah, kita pilih mau klasik atau mau old. Di sini saya pilih yang ini, yang klasik. Setelah itu
Kita pilih lagi, lalu kita cetak. Nah, ini contohnya ya. Nah, itu untuk kartu anggota ya. Selanjutnya, nah, untuk ekspor data anggota, ini seperti bibliografi ya. Kalau mau diekspor, nanti akan berbentuk berkas CSV. Kalau mau impor, di sini boleh ya untuk mengimpor data keanggotaan yang banyak. Seperti 100, 1000, kita bisa menggunakan menu impor data anggota. Itu untuk keanggotaan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses sirkulasi peminjaman. Di sini kita pilih modul sirkulasi. Lalu di sini kita pilih mulai transaksi. Nah, di sini kita masukkan ID anggotanya. Misal di sini anggota Afna mau pinjam buku. Kita masukkan NIM-nya. Nah, di sini kita pilih, lalu pilih mulai transaksi. Nah, di sini ada submenu peminjaman. Kita masukkan di sini kode eksemplar buku yang akan kita pinjam. Lalu di sini pinjaman saat ini akan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam. Kemudian reservasi akan menampilkan buku-buku yang sedang di booking. Untuk denda di sini akan menampilkan daftar buku yang telat pengembalian atau yang sedang didenda gitu. Nah, untuk sejarah peminjaman di sini akan menampilkan daftar buku yang pernah dipinjam. Nah, berhubung ini saya pernah mencoba ya sebelum praktik, jadi di sini akan muncul. Nah, misalkan di sini saya akan meminjam buku dengan kode eksemplar 2026 01/1. Kalau sudah, kita klik pinjam. Nah, di sini akan muncul judul bukunya. Produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, untuk batasan buku yang dipinjam itu tadi kita kan pilih 5. Jadi boleh saja kita meminjamnya lebih dari 1. Misalkan di sini saya akan pinjam buku dengan kode eksemplar ini. Kita klik pinjam. Kode eksemplar ini adalah kode eksemplar yang telah saya buat sebelumnya pada tugas praktik 2. Nah, misalkan kita contoh meminjam 3 buku saja. Kalau sudah, kita klik selesai transaksi. Gagal. Coba kita kembali dulu ke sini. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, di sini adalah buku, daftar buku yang sudah dipinjam oleh Afna. Nah, kalau mau dikembalikan, kita klik kembali. Kalau mau perpanjangan, kita klik ini yang hijau, perpanjang. Nah, itu adalah untuk proses peminjaman. Kalau proses pengembalian, ada 2 cara ya. Ada yang dari sini, kembali di sini, atau melalui pengembalian kilat. Nah, kita coba dulu untuk proses pengembalian buku lewat ini. Kita klik kembali. Kita klik OK. Nah, di sini berikan buku produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan. Nah, untuk yang 2 ini belum dikembalikan. Kita akan coba menggunakan pengembalian kilat. Pengembalian kilatnya itu memasukkan ID eksemplar. Kita masukkan, lalu kita di sini diketahui ya identitas bukunya.
Nah, kalau sudah tuh. Nah, di sini buku pengembangan perpustakaan digital sudah dikembalikan. Sebenarnya sama saja, namun untuk prosedur pengembalian koleksi direkomendasikan menggunakan cara normal dibandingkan dengan pengembalian kilat, karena untuk meminimalisir risiko jika ada denda keterlambatan yang belum bisa dibayar oleh pemustaka. Nah, itulah proses sirkulasi pinjaman dan pengembalian koleksi buku. Nah, sekarang kita coba lihat di modul beranda. Nah, di sini terdapat riwayat transaksi koleksi buku yang dipinjam dan dikembalikan. Nah, di sini diketahui bahwa satu yang dipinjamkan, karena yang tadi belum dikembalikan. Nah, yang ini belum dikembalikan. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan backup data. Backup terdiri dari database dan file system. Pertama, kita akan pergi ke menu. Pertama-tama kita akan pergi ke modul sistem. Nah, di bagian menu ini kita scroll ke paling bawah. Di sini ada salinan pangkalan data. Di sini kita akan melakukan mulai salin baru. Mulai salinan baru. Kita klik. Nah, ini yang baru ya. 06/06/2026. Ini yang baru. Setelah disalin kita unduh. Nah, file unduhan ini adalah file backup yang akan kita masukkan ke dalam database yang baru. Nah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan file sistemnya. Di sini kita akan pergi ke folder exam, lalu pilih htdocs. Nah, di sini ini adalah slims yang, nah di sini ini ada folder zip slims yang telah kita unduh pada tugas praktik 1. Nah, di sini adalah folder perpustakaan atau database yang pertama. Nah, untuk membuat database yang kedua, kita akan ekstrak lagi folder zip slims ini. Kita pilih extract here. Kita tunggu. Nah, jika sudah diekstrak, jika folder sebelumnya itu kita kasih nama perpustakaan, untuk folder yang baru kita kasih nama yang berbeda. Misalkan untuk ini, untuk folder yang baru, kita akan menggunakan nama slims. Nah, jika sudah, kita akan melakukan proses restore data. Nah, di sini di database yang pertama kita punya 46 koleksi, 23 eksemplar, 1 dipinjamkan dan 22 tersedia. Nah, sekarang kita akan membuat database yang baru. Localhost / php my admin. Nah, setelah itu kita pergi ke database. Lalu di sini kita buat database sesuai dengan nama folder yang telah kita buat tadi. Kita klikkan di sini slims, lalu kita create. Nah, udah ada ya, udah ada slims. Nah, di sini lalu kita pergi ke menu import. Di sini kita pilih file yang sudah di backup tadi di salinan pangkalan data. Ini ya. Kita pilih, lalu di sini kita klik import. Nah, import sudah selesai, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal ulang seperti pada tugas praktik 1. Nah, di sini kita ketikkan localhost /slims, nama database yang baru kita buat tadi. Nah, kita akan install ulang. Nah, di
di sini kita klik next, install Slims. Nah, ini kita isi database-nya dengan Slims. Database username-nya kita pilih root. Passwordnya kita kosongkan saja. Lalu kita tes connection. Oke, next. Nah, lalu di sini kita pilih, kita samakan saja ya. Lalu kita pilih ini. Nah, di sini keterangannya untuk menginstal ulang, kita harus membersihkan database lama pada tabel. Kita coba. Di sini database namanya perpustakaan. Di sini kita check out, lalu kita coba drop. Kita pilih ekspor dulu saja. Quick. Kalau sudah di backup, lalu kita check all, kita drop, kita pilih yes. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita coba lagi, dan masih sama. Nah, di sini perpustakaannya kita drop, yes, drop. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Sebentar, kita ulang lagi dari awal. Slims, database-nya root. Nah, sekarang kita akan coba membuat lagi database perpustakaan. Kita buat. Nah, lalu di sini kita akan impor backupan yang sudah tadi kita salin atau ekspor. Nah, di sini ini filenya ya. Kita pilih. Lalu di sini kita import. Kita tunggu dulu. Oh, error. Tapi di sini sudah ada ya perpustakaan. Sekarang kita akan coba untuk masuk lagi ke localhost / perpustakaan. Nah, di sini kembali lagi ya, kita masuk. Total koleksinya tetap sama. Jadi aman ya, meskipun tadi sudah dihapus. Nah, teman-teman, berdasarkan praktik yang telah saya lakukan tadi, untuk merestore data menggunakan database yang berbeda itu ternyata mengalami error. Jadi untuk mempertahankan data Slims yang sebelumnya, saya terpaksa untuk backup dan merestore data otomasi menggunakan folder dan database yang pertama, yaitu perpustakaan. Dan setelah saya impor atau setelah saya backup, alhamdulillah data kembali dengan sempurna tanpa ada yang kurang. Ini tetap di sini tetap ada 46 koleksi, 23 eksemplar, 1 dipinjamkan dan 22 tersedia.
bagaimana keadaan atau data di awal sebelum kita melakukan proses backup dan restore. Demikianlah praktik 3 pengembangan perpustakaan digital. Semoga bermanfaat dan terima kasih.